Siapakah ku ini yang kau hargai dan cintai? Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Kita mulai dari awal aja. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, siapakah ku ini yang kau hargai dan cintai? Selalu dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surga kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surga kan terus ada. Esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Hai semuanya, halo, happy Sunday, selamat hari Minggu, selamat tahun baru juga buat kita semua. Kita sudah memasuki tahun yang baru di tahun 2021 ini. Kita berharap, kakak berharap tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik lagi untuk kita. Dan kakak juga berharap di tahun ini kita semakin bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi hari demi hari. Kita akan memulai ibadah pertama kita di tahun 2021. Kakak akan bawain firman-Nya. Tapi kita akan mulai dengan doa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat tahun yang baru ini Tuhan. Kami akan percaya di tahun yang baru ini ada rencana-Mu Tuhan untuk kami bisa lakukan ke depan Tuhan. Kami akan percaya Kau akan menyertai kami Tuhan. Kau akan membimbing kami Tuhan untuk melangkah ke depan Tuhan. Kami akan percaya kami mampu bersama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Febri akan membagikan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kau yang pakai lidah bibir Febri Tuhan untuk menyampaikan firman ini Tuhan. Febri juga berharap setiap firman yang Febri sampaikan bisa diterima Tuhan oleh teman-teman kami, oleh adik-adik yang ada di sini Tuhan, menjadi benih yang subur Tuhan di hati mereka, di hidup mereka Tuhan, agar mereka bisa merealisasikan firman ini Tuhan, mereka bisa melakukan firman ini di kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, kami berserah kepadamu Bapa.
Dalam nama anakmu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Untuk di tahun baru ini, tahun pertama kita untuk ibadah, kakak akan bawain firman berjudul Manusia Baru. Kakak mau ambil dari Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Kakak bacain dulu ya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kakak akan sharing mengenai 2 ayat ini aja. Kakak nggak akan bawain sharing yang panjang untuk awal ini. Kakak akan bawain singkat aja. Semoga kakak bisa menyampaikannya dengan simple, sederhana, dan kita bisa sama-sama menerapkannya di kehidupan kita. Kakak mau sharing tentang supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kakak mau berharap, kakak mau kita di sini untuk bertumbuh bersama. Kita mau meninggalkan hidup kita yang jelek, hidup kita yang Tuhan tidak suka, yang tahun-tahun kemarin masih kita bawa. Dan kakak mau berharap di tahun ini kita bisa melepaskan setiap cara hidup yang lama. Kita mengenakan hidup kita yang baru karena kita sudah ditebus. Kita mau benar-benar sungguh-sungguh untuk ikut Tuhan kita, Tuhan Yesus, supaya hari demi hari kita bisa berjalan bersama Tuhan. Roh Kudus bisa memimpin hidup kita. Kita bisa berjalan sesuai tuntunan Roh Kudus. Karena kakak percaya tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus kita tidak mampu melakukan hidup kita sendiri. Mungkin sebagian dari kita ada yang telah membuat resolusi, telah menuliskan resolusinya di tahun ini apa aja, apa yang mau dilakukan, apa keinginan yang diinginkan di tahun ini akan terjadi. Itu bagus, tapi kita juga harus introspeksi apa sifat buruk kita yang dari tahun lalu yang kita belum bisa tinggalkan. Kita coba untuk gimana caranya untuk meninggalkan itu. Karena ketika kita mau memasuki hidup baru, kita mau berjalan bersama Tuhan, kita harus meninggalkan setiap cara hidup kita yang lama, dosa-dosa kita. Nah, untuk itu juga di awal tahun ini kakak mau kita sama-sama untuk catat tuh apa aja kejelekan-kejelekan yang kita punya di tahun kemarin. Kita mau benerin ini. Kita mau di tahun ini keburukan-keburukan tadi, kejelekan-kejelekan sifat kita, cara bicara kita bisa introspeksi, kita bisa hilangkan. Kita tidak menjadi orang yang bebal lagi. Kita menjadi orang yang murah hati, yang bisa menolong sesama kita. Jika kita ingin mengenakan hidup kita yang baru, kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama. Karena contoh perumpamannya begini, ketika kakak mau pakai baju yang baru, nah harus buka baju yang ini. Ketika pakai baju yang lama terus pakai lagi baju yang baru, nggak akan nyaman, dan kelihatan dari luar juga nggak akan bagus, nggak akan menarik kan. Makanya sama dengan hidup kita nggak bisa bilang kita mau mengenakan hidup yang baru tapi hidup yang lama kita masih kita bawa gitu. Makanya di sini kakak mau kita sama-sama pelan-pelan kita membereskan hidup kita yang lama, supaya menjalani tahun 2021 ini kita bisa sama-sama menjalaninya dengan hidup kita yang baru, tanpa ada beban, tanpa ada sifat-sifat yang jelek yang tahun 2020 kemarin kita bawa lagi. Karena bersama Tuhan kita akan mendapatkan kasih karunia. Bersama Tuhan hidup kita akan menjadi lebih baik lagi. Karena kita adalah milik Tuhan. Kita mau Tuhan menjadi satu-satunya juru selamat kita. Tuhan adalah pemilik hidup kita, karena Dialah pencipta kita. Jadi kalau tidak bersama Dia, kita mau sama siapa lagi? Nggak ada Tuhan lain kan. Kalau kita sudah tahu apa kejelekan-kejelekan keburukan kita, dosa-dosa kita kemarin, kakak mau kita mulai bangun hidup kita yang baru, yaitu salah satunya adalah connect dengan Tuhan. Kakak mau kita bisa connect sama Tuhan. Gimana sih cara kita connect sama Tuhan? Kalau dari kakak pribadi sih, connect sama Tuhan itu kita berdoa. Dalam artinya gini, hari demi hari kita mulai dengan doa dan kita akhiri dengan doa. Makanya buat kita semua bisa connect sama Tuhan, kalau menurut kakak, dari kakak, kita bangun tidur, mulai dari bangun tidur kita
kita mulai bawa dalam doa. Kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih buat pagi ini. Kami masih bisa merasakan cuaca yang cerah. Kami masih bisa bangun dengan sehat. Dan kita di dalam perjalanan hari-hari kita mau naik kendaraan, kita berdoa sama Tuhan, lindungi Tuhan kami di perjalanan. Ketika kita mau makan, kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk makanan ini. Dan kembali kita mau tidur, kita juga mengucap syukur buat semua yang telah kita lalui. Hari-hari kita ini bisa kita lakukan dengan baik. Jika masih ada kesalahan yang kita lakukan, kita minta maaf sama Tuhan. Dan kita tidur dan kembali bangunnya pagi, kita mengucap syukur lagi sama Tuhan. Menurut kakak begitu sih untuk kita bisa connect sama Tuhan. Dan gak selamanya kita hanya untuk meminta sama Tuhan. Kita kadang harus bertanya ketika kita mengalami pilihan-pilihan. Kayak ketika kita mau membantu teman kita bisa bertanya sama Tuhan, Tuhan gimana caranya aku bisa bantu dia. Ketika teman kita lagi cerita dengan masalahnya, kita bisa bantu dengar. Kita juga minta hikmat dari Tuhan. Tuhan berikan hikmat untuk aku bisa mendengarkan dia supaya dia lega. Karena tanpa kita connect sama Tuhan, kita nggak tahu rencana Tuhan ke depan apa. Jadi menurut kakak, kita harus benar-benar bisa connect sama Tuhan supaya semuanya kita bisa jelas apa yang Tuhan mau, apa yang harus kita lakukan ke depan. Sama dengan kayak HP kita. Kalau HP kita nggak connect sama internet, kita nggak akan bisa browsing, kita nggak akan tahu apapun di luar sana. Nah, ketika HP kita connect sama internet, kita bisa berhubungan sama orang lain. Teman kita yang jauh pun kita bisa video call, kita bisa teleponan sama dia karena HP kita itu terhubung gitu ke internet gitu. Sama dengan seperti kita ke Tuhan. Kalau kita nggak connect sama Tuhannya, sama pencipta kita nggak tahu harus mau ngapain kan ke depannya. Apa yang mau kita lakukan hari ini kita juga nggak tahu. Kita masa mau berjalan aja gitu, seperti robot yang berjalan begitu aja gitu. Kita kan ada tujuannya diciptakan Tuhan. Makanya kita bertanya sama Tuhan, Tuhan maunya apa? Apa yang harus aku lakukan Tuhan gitu. Kita harus banyak bertanya, kita harus banyak ngobrol sama Tuhan kita. Kalau bisa jadikan teman kita gitu, Tuhan seperti teman. Kita susah, kita cerita sama Tuhan, Tuhan gimana ini, kayak lagi pusing masalah sekolah online, bisa cerita curhat sama Tuhan di dalam doa kita. Mau di pagi hari, di malam hari, di siang hari, kapanpun kita mau, kita bisa cerita sama Tuhan. Tuhan non-stop 24 jam mendengarkan kita. Jadi kita bicara aja, Tuhan kok coronanya belum beres-beres. Cerita aja, Tuhan aku mau corona beres, aku mau kembali sekolah lagi offline, aku bisa ketemu teman-teman, ketemu guru. Ceritain sama Tuhan apa masalah kita. Dengan seperti itu connect kita akan semakin terjadi sama Tuhan. Karena kita ke teman, kalau kita jarang ngobrol, kita nggak akan saling tahu, kita nggak akan saling kenal. Makanya kita juga ke Tuhan kita harus banyak ngobrol, kita harus sering connect sama Tuhan kita supaya kita tahu siapa Tuhan kita, supaya kita bisa dekat, chemistry kita bisa terjadi sama Tuhan. Kakak mau kita connect seperti itu sih, supaya kita bisa melakukan semuanya sesuai apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oke. Kalau yang kedua, taat dalam perintahnya gitu. Di samping kita connect sama Tuhan, kita ngobrol, kakak juga berharap kita bisa taat sama perintahnya. Gimana kita mau taat sama perintahnya? Ya kita baca Alkitab. Makanya di samping saat teduh kita, atau doa malam kita, atau di jam manapun, mungkin di siang hari kapan ada waktu kita siapkan waktu kita untuk kita baca firman Tuhan. Dari situ juga kita bisa tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan gak mau, apa yang Tuhan larang. Kayak 10 perintah Tuhan kita harus patuhi. Apa sih yang Tuhan mau? Tuhan marah karena apa? Tuhan nggak mau diduakan loh gitu. Karena ada juga di Alkitab, pilih aku atau pilih Mamon. Kita nggak boleh mendua hati gitu. Kalau kita cinta sama Tuhan, udah full kita cinta sama Tuhan. Kita tahunya itu dari mana? Dari Alkitab. Makanya kakak mau kita baca firman Tuhan juga. Kakak mau kita sempatin waktu untuk kita dalam satu hari baca firman Tuhan, supaya kita mengerti yang Tuhan mau,
Kita mengerti apa yang rencana Tuhan supaya kita tidak salah-salah lagi, sambil kita tetap connect sama Tuhan. Nah, kakak berharap dari 2 poin ini, connect dengan Tuhan, taat dalam perintah Tuhan untuk membaca Alkitab. Nah, kakak berharap di tahun ini kita bisa menjalani hidup dengan hidup yang baru. Kita tinggalkan hidup kita yang lama, cara hidup kita yang lama, cara hidup yang tidak benar, cara hidup yang buruk, yang jelek, dan setiap dosa-dosa yang kemarin kita lepaskan. Kita mau hidup dengan hidup yang baru bersama Tuhan. Kalau kita dulu suka ngambek, kalau kita dulu suka marah, kita tinggalin. Kita jangan jadi orang yang pemarah lagi. Kita menjadi orang yang ramah ke depan. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan lagi. Kita mulai melakukan firman Tuhan. Oke? Semoga di tahun ini cita-cita kita, setiap keinginan kita bisa terlaksana ya. Kakak berharap kita bisa sama-sama melakukan 2 poin ini. Kakak juga masih tetap belajar kok untuk 2 poin ini. Jadi bukan berarti kakak juga udah hebat. Kakak juga sama seperti kalian, kita sama-sama belajar, sama-sama mau menjadi anak Tuhan yang disayangi Tuhan. Sharing kakak nggak panjang, yang kakak mau kita merenungkan setiap firman Tuhan setiap hari ya. Kita akan tutup dalam doa. Bapa, terima kasih buat sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, setiap firman yang kami telah dengar Tuhan bisa menjadi benih yang subur di hati kami Tuhan. Kami mau connect sama Tuhan. Kami mau tetap komunikasi bersama-Mu Tuhan setiap hari. Kami mau dekat lagi bersama-Mu Tuhan. Kami mau bersahabat dengan-Mu, menjadi teman-Mu Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan hari demi hari. Kami juga mau Tuhan untuk taat dengan setiap perintah-Mu Tuhan. Kami mau membaca firman-Mu setiap hari. Kami mau menjadi anak-Mu yang taat Tuhan, anak yang menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Kami akan percaya hari-hari kami indah bersama-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami akan percaya Tuhan yang pimpin hidup kami, Tuhan yang ambil kendali Tuhan hidup kami, agar kami menjadi anak yang taat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you semuanya. Thank you.